Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya, ikhwah sekalian, kalau masih ingat kita kemarin waktu di Uhud kita sebutkan sebuah hadis ya yang berkaitan dengan takdir. Ya, tentang pertanyaan dari atau tentang adanya ganjalan pada seorang putra dari sahabat Nabi yang namanya siapa? Ada yang masih ingat nggak? Udah lupa. Namanya Abdullah bin Fairuz ad-Dailami. Kemudian beliau bertanya kepada 4 sahabat, mulai dari Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, kemudian tanya ke Ibnu Mas'ud, kemudian tanya lagi ke Hudzaifah, dan terakhir tanya ke Zaid bin Thabit. Masya Allah. Dapat hadiah kan? Dapat hadiah enggak? Silakan. Gitu ya. Alhamdulillah dapat hadiah. Hadiahnya jazakallah khair. Jadi jawaban dari Ubay ini akan kita bahas pada kajian kita sore hari ini. Ada yang masih ingat? Ini masalah penting tuh ya ini. Ya. Apa? Pertama. Catat ya. Ini penting. Pertama, beliau mengatakan lau azzaballahu ahla samawati. Seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langitnya. Cakupannya malaikat, makhluk-makhluk yang tidak pernah maksiat, yang mulia, yang dekat sama Allah. Wa ahla ardihi, dan mengadab penduduk buminya. Ibunya agak mendekat aja. Mengadab penduduk bumi berarti mencakup para nabi, para rasul, aulia, syuhada, salihin, dari jinnya maupun dari manusianya ya. La'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum, maka Allah mengadab mereka tidak dalam keadaan zalim kepada mereka. Ini yang mau kita bahas. Kok bisa? Gitu kan? Bagaimana kok Allah ngadab orang yang baik-baik kok enggak zalim? Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, zalim itu apa sih? Definisinya zalim itu apa? Ada yang tahu? Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Bagus. Jazakallah khair. Ada juga definisi zalim yang bunyinya begini. At-tasarrufu fi milkil ghairi bi ghairi idnihi. Artinya mengotak-ngatik miliknya pihak lain tanpa izin. Itu juga kedzaliman. Jadi dua-duanya merupakan pengertian dari kedzaliman. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu kedzaliman. Ngapak-ngapakkan atau ngotak-ngatik yang bukan miliknya tanpa izin si pemilik, itu juga kedzaliman. Nah, sekarang kita lihat, kalau Allah mengazab malaikat, mengazab para nabi, para rasul, dan lain-lain, apakah itu masuk dalam kedzaliman di pengertian yang pertama, ataukah masuk dalam kedzaliman di pengertian yang kedua? Ini yang mau kita cocokkan gitu ya. Apakah itu berarti Allah menempatkan malaikat tidak pada tempatnya? Enggak. Kok bisa endaknya gimana? Ya kehendak Allah, kita tahu itu kehendak Allah. Malaikat itu kan baik, ya kan? Nabi kan baik, Rasul kan baik, orang soleh kan baik, dimasukkan ke neraka. Sesuai tempatnya enggak itu? Hah? Enggak sesuai. Kalau enggak sesuai berarti zalim. Allah bilang enggak zalim. Nah, ini yang ana mau jelaskan. Nggak zalimnya dari sisi mana? Pertama, kita ini mau baiknya kayak apa, itu jatuhnya tetap masih belum menunaikan syukur nikmat.
mau baiknya kayak apa, mau solehnya kayak apa. Allah yang mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah limpahkan pada diri kalian, kalian tidak akan sanggup mengetahui berapa banyaknya. Ini menunjukkan nikmat Allah itu sangat banyak dan beraneka ragam, dan kita hanya bisa tahu sebagian. Padahal kita mau mensyukuri itu kan mesti kita tahu dulu apa yang mau kita syukuri, betul nggak? Baik. Sekarang yang kita ketahui belum semua. Mungkinkah kita menunaikan syukur? Nggak mungkin, karena masih banyak nikmat-nikmat yang kita belum pernah menyadarinya sebagai nikmat Allah. Itu satu alasannya. Sehingga kita tidak mungkin bisa menunaikan nikmat syukurnya ya, kepada syukur nikmat kita kepada Allah, tidak mungkin kita bisa tunaikan. Alias kita masih punya utang yang tidak mungkin kita bisa bayar ini utang. Nah, kalau Allah nagih, misalnya nih orang punya utang sama orang lain tidak bisa bayar, di penjara, zalim? Zalim nggak? Enggak dong. Kan salah dia. Kalau nggak mau dipenjara ya dilunasin utangnya. Nggak mau bayar, tak laporkan polisi biar dihukum. Ya. Yang kedua, cara kita mensyukuri nikmat gimana Bapak Ibu? Orang kalau mau bersyukur tuh apa yang dia lakukan? Sambil mikir ya, jangan saya terus yang ngomong. Nah, ayo, Jorgi. Hah? Alhamdulillah. Perlu nikmat enggak antum untuk mengucap alhamdulillah? Perlu nggak nikmat tambahan? Nikmat baru perlu nggak? Loh, jawaban. Antum mengucap alhamdulillah ini perlu nikmat baru nggak? Apa misalnya? Enggak. Supaya antum bisa mengucap alhamdulillah itu, nikmat apa yang antum perlukan dari Allah? Lisannya nggak sakit, nggak sariawan, ya. Kemudian hidup, ya toh. Taufik dari Allah. Ini nikmat baru untuk mensyukuri sesuatu yang sudah lewat. Itu kalau kita bicara ngucap alhamdulillah. Selain alhamdulillah, mengerjakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Mengerjakan yang diperintahkan ya dengan sholat yang wajib-wajib kita tunaikan ya, puasa dan lain-lain. Ini juga perlu nikmat baru lagi nggak? Perlu. Paling tidak nikmat hidup. Kalau nggak dikasih hidup sama Allah, nggak punya modal kita untuk bersyukur. Padahal yang mau kita syukuri ini sesuatu yang sudah lewat. Kita mau membayar utang, kita utang lagi sama Allah. Makin kita mau banyak mau ngelunasi, makin banyak juga kita utang lagi sama Allah. Jadi zalim nggak kalau Allah ngadab kita? Nah, ya. Tapi Allah nggak ngadab kita. Makanya Allah makanya bahasanya adalah lau, seandainya. Seandainya itu kan sesuatu yang nggak terjadi gitu loh. Betul kan? Makanya berandai-andai itu untuk sesuatu yang memang tidak terjadi seperti itu. Tapi seandainya terjadi, Allah nggak zalim. Jadi Allah tidak zalim karena pertama kita ini masih banyak nikmat-nikmat Allah yang kita tidak pernah menyadarinya, sehingga kita tidak mungkin akan mensyukuri yang kita sadar aja enggak. Yang kedua, karena ketika kita mau mensyukuri, kita perlu utang nikmat lagi sama Allah. Banyak lagi nih utangnya, enggak cuma 1-2. Utang dikasih hidup sama Allah, dikasih kesehatan sama Allah, dikasih kesempatan sama Allah, dikasih ilmu untuk mengerjakan ibadah itu, dikasih taufik sama Allah. Banyak utangnya kita ini. Ya. Jadi kita selamanya tidak mungkin bisa menunaikan syukur nikmat. Makanya Allah mengatakan apa?
setelah mengucapkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat dengan redaksi begini itu ada dua dalam Al-Quran. Ada di surat Ibrahim, ada di surat An-Nahl. Awalnya sama persis, akhirnya beda. Saya lupa yang di Ibrahim kalau nggak salah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu amat sangat zalim dan amat sangat kufur, sangat ingkar sama nikmatnya Allah. Di surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau yang disebut, yang dibahas Allahnya lain. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sudah tahu hambanya ini suka ingkar sama nikmatnya Allah, ya, gengsi ngakuin nikmat Allah, tetap Allah masih ampuni dia. Yang penting jangan syirik. Ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik. Jadi terkait dengan kenapa Allah tidak zalim dari segi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena memang pantas kalau manusia itu diazab, dia tidak pernah bisa mensyukuri nikmat gitu loh. Sekarang kalau dari pengertian zalim yang kedua apa tadi? Apa pengertian zalim yang kedua? Apa? Pengertian zalim yang kedua tadi apa? Apa? Lupa? Mengotak-atik yang bukan miliknya tanpa izin. Taib. Apa yang bukan milik Allah? Apa yang bukan milik Allah coba? Tidak ada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua ada di bumi punyanya Allah. Ya terserah Allah. Mau dihancurin, mau diapa, mau dibuang. Siapa yang akan memprotes Allah? Tidak ada. Siapa yang akan menuntut? Tidak ada. Kalau manusia itu bukan pemilik sejati. Dia nggak bisa bebas. Hatta sama dirinya dia nggak bisa bebas. Bukan milik kita, diri kita ini. Diri kita ini miliknya Allah. Maka orang tidak boleh bunuh diri. Tidak boleh dia zalimi dirinya. Dia terlantarkan kesehatannya, nggak dijaga, nggak boleh. Karena ini amanah. Apalagi anak, apalagi istri. Harta kita pun bukan 100% milik kita, enggak. Titipan. Ya. Tapi kalau Allah benar-benar pemilik sejati. Allah yang mengadakan dari tidak ada sebelumnya. Allah yang menciptakan. Sehingga dalam pengertian yang kedua pun juga tidak berlaku. Ya. Jangan lupa ya. Penting ini soalnya ilmunya. Kalau lupa percuma, lupa lagi nanti. Ya, diinget-inget, dicatat. Ditanya lagi kan? Ya. Jadi zalim pengertian pertama apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oke. Yang kedua, tanpa yang lengkap, tanpa izin. Kalau sudah diizinkan enggak apa-apa. Ya, misalnya ini HP, tak pinjam ya. Tak buang boleh enggak boleh? Tak buang enggak apa-apa gitu loh. Sesuai diizinkan kan? Gitu. Kalau enggak diizinkan enggak boleh, tapi diizinkan enggak apa-apa gitu loh. Jadi yang lengkap definisinya, mengotak-ngatik yang bukan miliknya tanpa izin. Baik. Apakah bisa dikatakan Allah zalim dalam pengertian yang pertama ketika Allah mengazab orang-orang yang baik? Apakah bisa dikatakan zalim dalam pengertian yang pertama ketika Allah mengazab malaikat, nabi, syuhada, sholihin? Kenapa? Pengertian yang pertama tadi apa? Enggak, itu kedua. Yang pertama. Ayo, lupa lagi. Ya. Kenapa Allah tidak dikatakan zalim ketika Allah mengazab orang malaikat? Dan malaikat itu baik, tidak suka maksiat, nabi dan lain-lain. Kenapa nggak dikatakan zalim? Karena bukan.
Itu untuk jawaban yang kedua itu. Apa Pak? Kurang bersyukur. Nikmatnya kurang. Kurang. Jadi Pasti akan kurang terus. kurang itu bisa enggak dia disempurnakan syukurnya? Tidak bersyukur. Hah? Tidak bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Ya, jawabannya yang lebih tepat itu nyerempet itu. Kalau kurang bersyukur masih kurang. Oh, kurang. Karena manusia tidak mungkin mengetahui semua nikmat Allah atas dirinya. Sehingga tidak mungkin dia bisa mensyukuri semua nikmat Allah. Karena mensyukuri itu turunan dari mengetahui dulu. Saya mau bersyukur, apa nih yang mau saya syukuri nih? Coba dihitung, coba sebutkan nikmat Allah yang ada sama antum sekarang, coba semuanya. Antum kelabakan mesti. Oh, di tubuh kita ini ada ratusan juta sel, triliunan sel loh. Dan setiap sel itu punya peran. Begitu dia mogok kerja, ya tamat kita, muskilah kita. Atau dia nggak mau sesuai dengan perannya dia berbalik nih, sakit, bisa jadi kanker, autoimun, ya. Coba sel rambut itu nggak mau diatur dia tumbuhnya, terserah aku mau tumbuh di sini, mengerikan kita, ya nggak? Ke dalam. Mau iya, sel gigi nih, tumbuhnya nggak di sini misalnya, ya, atau maju ke depan gini. Nah, itu nikmat loh tuh. Coba, apa bisa kita menyebutkan satu persatu nikmat Allah ini? Kita wallahi hanya sebagian kecil sekali yang kita sadari nikmat Allah. Sehingga yang sebagian besarnya ini tidak pernah kita sadari, sehingga kita tidak mungkin terpikir untuk mensyukurinya secara detail, saking banyaknya. Yang kedua, ada kaitan dengan syukur juga. Masih ingat nggak? Apa yang ingat? Pertama, kita nggak tahu jumlahnya. Yang kedua, untuk mensyukuri kita ngutang nikmat lagi sama Allah, ya, sehingga mustahil kita ini bisa lunas. Jadi kita statusnya utang kita ini banyak banget sama Allah, sehingga kalau Allah menghukum kita, ya, analoginya ini orang utangnya mengerikan, dijebloskan di penjara, ya enggak apa-apa, enggak zalim, dia masih punya utang kok, gitu ya. Baik. Mungkinkah dikatakan zalim dengan pengertian mengotak-ngatik yang bukan miliknya? Tidak mungkin. Wa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Walau rahimahum, penggalan kedua dari penjelasannya Ubay. Walau rahimahum, dan seandainya Allah merahmati mereka, enggak jadi diadab nih sama Allah. Kesian nih manusia ini. Kesian, ya, saya sayang aja deh sama Allah. Lakanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim, maka sungguh kasih sayangnya Allah kepada manusia, baik manusia maupun yang lain, ya, penduduk langit maupun penduduk bumi. Karena yang dibahas ini penduduk langit dan penduduk bumi, malaikat juga. Seandainya Allah merahmati malaikatnya, merahmati nabinya dan seterusnya itu, maka sungguh rahmat Allah itu lebih berharga, lebih baik, lebih mahal, lebih mulia daripada amal ibadah mereka. Balasannya Allah itu berlipat-lipat lebih besar daripada ibadah yang kita kerjakan. Iya apa ya? Ya iya, wong pikirane iya apa iya. Kalau iya apa iya ya harus iya. Ya. Kalau iya apa enggak, nah antum bisa milih ini, bisa. Kalau ini iya apa iya. Kenapa kok iya apa iya? Karena pertama, kita beribadah itu kan kewajiban. Wong kita punya utang kok, bayar kan kewajiban toh? Iya toh. Kalau yang ngutangi menuntut utangnya dibayar penuh kan tidak zalim, ya enggak? Ini yang ngutangi tidak nuntut dibayar penuh, karena dia tahu kita tidak mungkin bisa bayar lunas. Wa subhanallah, yang ngutangi ini ngasih bonus lebih banyak daripada utang yang kita bayar. Itu faktanya.
Iya Pak ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kita berbuat kebaikan satu yang itu kewajiban kita. Satu ya, itu kewajiban kita dan itu tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya buat Allah sama sekali. Tapi sama Allah diganjarnya 10 kali minimal. Nah, makanya innal insana ladzalumun kafar, innallaha laghafurur rahim. Bicara tentang nikmat itu, kalau yang disoroti manusia, emang manusia ini mbahnya kafir. Zalimnya luar biasa manusia ini. Ingkarnya luar biasa dia, sombong dia. Tapi kalau Allah yang disoroti, Allah itu pengampun, Allah itu penyayang, ya. Hambanya kurang ajar, yang penting jangan syirik. Oh, kurang ajar, tobat toh. Tak ampuni kalau tobat. Ya. Wa inni laghaffarun liman taba. Walaupun dia sempat ngaku-ngaku ana rabbukumul a'la misalnya, mengingkari semua nikmat Allah, tapi dia taubat nasuha, diampuni sama Allah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengganjar tidak 1:1. Minimal loh 10 kali itu, minimal. Dari segi jumlahnya sudah 10 kali lipat minimal. Padahal Allah sedikit pun tidak membutuhkan ibadah kita. Pernah tak jelaskan ya waktu masih di Jakarta ya. Ghaniyun 'anil 'alamin, itu sifatnya Allah. Maha kaya, maha enggak butuh sama seluruh yang ada di jagat raya ini. Hatta arsy-nya Allah enggak butuh. Malaikat enggak butuh. Langit enggak butuh, jannah enggak butuh, nabi enggak butuh. Terus buat apa diciptakan? Diciptakan ada fungsinya, bukan karena Allah butuh. Enggak mesti diciptakan karena butuh, enggak. Itu kita. Kita menciptakan itu karena kita butuh, itu kita. Ya, buktinya Allah enggak butuh. Allah sudah ada sebelum itu semuanya ada. Paham? Allah sudah ada sebelum yang lain-lain itu ada. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ma'ah. Allah itu sudah ada sebelum apapun bersamanya. Tidak ada apapun bersamanya, Allah sudah ada. Jadi Allah nggak butuh sama apapun. Jadi diciptakan bukan karena butuh, tapi karena ada hikmah. Kita diciptakan hikmahnya apa? Supaya kita mengabdikan ibadah kepada Allah. Itu hikmah. Pertama, Allah nggak butuh sama ibadah kita. Yang kedua, ibadah kita ini tugas dan kewajiban kita. Artinya kalau kita nggak dikasih tambahan insentif, memang sudah kewajiban, gitu loh. Sudah kewajiban. Masa orang suami nafkahin istrinya minta gaji sama istrinya? Lo kan kewajiban. Lo kamu harus itu, gitu loh. Kalau kita kerja sama orang yang dia ini tidak terikat apa-apa sama kita tidak wajib sukarela, gitu loh. Tapi kalau sudah jadi kewajibannya dia, ya tidak usah minta apa-apa, itu kewajiban, gitu loh. Tapi Allah pasti kasih lagi. Dan ngasihnya minimal 10 kali lipat, bisa lebih dari itu. Dalam hadisnya Ibn Abbas, ila sab'imi'ati dhi'fin. Di ayat Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 sampai 700 kali, wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih dilipat gandakan lagi sama Allah. Bisa unlimited. Yang ketiga, kualitas balasannya ini lebih baik juga. Kita berbuat di dunia, beramal di dunia, dibatasi kan oleh umur, betul? Coba dihitung-hitung. Dari umur manusia yang katanya Rasulullah itu rata-rata 60 sampai 70 tahun, itu yang murni buat ibadah berapa tahun? Pure ibadah. Coba dihitung sehari aja. Kita sholat 5 waktu, kalau digabung-gabung 1 jam enggak nyampe. Betul? Enggak nyampe 1 jam. Tambah rawatibnya enggak nyampe juga 1 jam insya Allah. Kalau tambah zikirnya mungkin nyampe 1 jam. Ya. Kemudian sisa waktu kita biasanya untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah secara langsung. Buat tidur, istirahat, normalnya 8 jam, sudah sepertiga umur buat tidur. Nggak ngapa-ngapain, tidur aja. Nanti buat kerja, cari ma'isyah, ya.
yang buat ibadah itu sedikit sebetulnya. Dari 60-an tahun umur manusia itu, nek digabung-gabungkan ya, 5 tahun mungkin ya, nggak nyampe. Itu pun kita 15 tahun main-main belum balik misalnya. Ya, setelah balik baru dia rajin. Tapi kalau Allah masukkan dia ke surga, dibatasi. Udah, kamu kan 5 tahun ibadahmu di dunia. Udah 5 tahun aja di surga. Gitu. Udah. Dikasihnya sama Allah selamanya. Wa ma hum anha bimukhrajin. Dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan kalau sudah masuk surga. Kalau masuk neraka masih dikeluarkan sama Allah. Asalkan bertauhid, tidak akan selamanya di neraka. Itu loh baiknya Allah. Ya, ibadah kita ini tidak ada. Allah tidak butuh loh sama ibadah kita. Tidak butuh, tapi ngasihnya berlipat-lipat. Dari segi kualitasnya juga. Wong kita ini ibadahnya apa sih? Dikasihnya sama Allah berlipat-lipat kualitasnya. Jadi jangan pernah merasa sudah berjasa sama Allah loh ya. Abadan. Nabi Allah menjelaskan di surat Al-Hujurat ketika ada orang-orang Arab Badui masuk Islam, dia membanggakan keislamannya di depan Rasulullah. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kalian ini baru masuk Islam, iman itu belum benar-benar mengakar di hati kalian. Terus setelah itu beberapa ayat setelahnya Allah mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka ngungkit-ngungkit keislaman mereka. Oh, kami sudah Islam loh Rasulullah. Kan sudah bagus nih, kita sudah masuk Islam nih, gitu loh. Ngungkit-ngungkit. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan ngungkit-ngungkit jadi orang Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum. Justru yang berhak ngungkit-ngungkit itu Allah. Sudah ngasih kamu hidayah jadi muslim. Orang kafir lebih banyak di dunia ini. Lebih ganteng dari kita, lebih kaya dari kita, lebih pintar dari kita, lebih berpendidikan dari kita. Kafir dia, nggak dikasih nikmat iman sama Allah. Jadi kita yang harus terima kasih dikasih nikmat iman sama Allah. Karena Allah nggak butuh sama kita. Islam nggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Islam. Bukan Ustaz yang ngomong, Allah yang bilang. Karena cuman ngasih khulasoh dari ayat Al-Quran aja. Bukti dalil qat'inya Islam nggak butuh sama kita ada di surat Al-Maidah ayat bentar, ayat yang dulu Ahok ayat berapa? 52 ya? 54 ayat 54 berarti. Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berarti kita nih yang dijak omong nih. Ya, ayat ini ditujukan kepada kita dan semua orang beriman. Man yartadda minkum an dinihi. Barang siapa di antara kalian itu murtad, berarti imannya dibatalkan sama dia. Murtad dari dinnya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan manusia-manusia yang lain. Ya, ini ada yang murtad nih 1000, 10 juta, 1 miliar. Nanti Allah akan ciptakan yang selain mereka. Bagaimana sifat-sifatnya? Manusia yang lain itu yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap rendah diri di hadapan orang-orang sesama mukmin, ya. A'izzatin 'alal kafirin, ndak minder. Orang kafir kok minder? Ada hayawan. Orang kafir itu lebih hina daripada binatang kata Allah. Ngapain minder? Siapa yang minder ngadep sama sapi? Bahlul, ada orang ngadep sapi minder atau sapi? Orang kafir itu lebih hina daripada sapi kata Allah. Ulaika kal an'ami balhum adall. Allah lah yang bilang itu. Di ayat yang lain famathaluhum kamathalil kalb. Di anjing-anjing kan sama Allah orang kafir itu. Musuh ngadep anjing minder. Nah, itu imannya
Tidak ada yang ada eman. Tidak punya iman, punyanya eman. Iman mafi. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Merasa mulia. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka senantiasa berjuang di jalannya Allah. Wala yakhafuna laumata la'im. Dan mereka tidak pernah takut dibuli. Semua orang yang mau berjuang di jalan Allah, jangan ngimpi tidak ada yang bully. Ngimpi aja itu. Tidak ada di dunia nyata orang berjuang di jalan Allah tidak dibully, tidak ada. Pasti banyak yang akan mencemooh, mengejek, ya, membuli. Itu sudah sunnatullah itu. Nah, kalau ada orang-orang yang dijadikan sebagai penggantinya yang murtad itu sejatinya yang dapat nikmat ya mereka. Makanya Allah menutup ayat ini dengan closing statement yang sangat indah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan dari Allah, fadilah dari Allah, dijadikan kita orang beriman, orang yang dicintai Allah, dicintai Allah, rendah diri sama sesama orang beriman, tapi tidak minder sama orang kafir, senantiasa berjuang di jalan Allah. Ini kita dikasih karunia besar sama Allah, karena Allah bisa ciptakan yang lain, tidak harus kita, cuman kita yang dikasih kesempatan. Pakai nggak kesempatan? Ya, itu buktinya Allah nggak butuh sama kita, karena Allah bisa ganti langsung, tinggal ngomong kun, selesai udah. Ya. Yang kedua di surat Muhammad ayat terakhir. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal. Kalian ini diajak untuk infak fi sabilillah kok pelit. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Kalau ada yang pelit itu dia pelit terhadap dirinya sendiri. Allah tidak butuh sama hartamu. Apa sih harta kita ini? Allah kayaknya lebih-lebih dari kita. Jagat raya miliknya Allah. Dengan satu kali ucapan bisa ciptakan alam semesta seisinya kok. Butuh sama 1 juta, sama 1 miliar, tidak ada artinya buat Allah. Antum haula itu da'un litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani. Dan Allah itu maha kaya. Wa antumul fuqara. Antum itu fakir semuanya di hadapan Allah. Yang butuh itu antum semua, kata Allah. Tetap tidak mau infak, tetap pelit, tidak ada masalah buat Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian berpaling, sudah diingatkan, yang butuh itu kalian loh ya. Allah nggak butuh sama hartamu. Ini kesempatan. Mau nggak? Karena mati juga bakal ditinggal itu harta. Ini kesempatan nih sekarang, masih hidup nih, tidak mau pelit. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah akan ganti kaum yang tidak kayak kalian, diganti yang lain dan tidak akan seperti kalian nanti pengganti-penggantinya itu. Jadi intinya kalau Allah sudah ngasih balasan berlipat-lipat itu karena ya baiknya Allah, bukan karena amal kita ini bernilai. Amal kita ini tidak ada apa-apanya. Wong itu keharusan, kemudian juga tidak seberapa, tapi Allah balasnya berlipat-lipat. Ya. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min amalihi. Baik. Nanti bagian berikutnya besok insyaallah.